Swastiastu. Halo sahabat Smiba, dimanapun berada, saya Made Rahma sebagai host yang akan menemani selama beberapa menit ke depan dalam acara Satelit Smiba, Senin Bincang Atraktif, Edukasi, Literasi, Kreatif. Satelit Smiba merupakan program bincang-bincang dengan topik yang edukatif. Pada episode kali ini telah hadir narasumber yang akan menemani selama beberapa menit ke depan, yaitu Bapak Dr. Ana Agung Mahendra Putra. Selamat datang Bapak, mungkin bisa disapa terlebih dahulu sahabat Smiba yang menyaksikan tayangan ini. Selamat pagi sahabat Smiba, salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Ana Agung Mahendra Putra, Kepala UPT Puskesmas Bangli. Dari sapaannya, narasumber kita kali ini terlihat sangat bersemangat dan bersahaja sekali ya. Semoga Bapak selalu sehat dan berbahagia. HIV merupakan akronim dari Human Immunodeficiency Virus dan AIDS merupakan akronim dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Kedua istilah ini sangat sering kita baca maupun kita dengar di berbagai media informasi. Nah, mengingat HIV/AIDS ini merupakan dua akronim yang memiliki makna yang berbeda namun saling keterkaitan, mungkin Bapak bisa menjelaskan apa perbedaan HIV dan AIDS serta bagaimana keterkaitan antara keduanya. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau HIV dengan AIDS, kalau AIDS itu adalah penyakitnya. Jadi kepanjangannya adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Kalau diartikan itu adalah kumpulan gejala dari penurunan kekebalan tubuh manusia yang didapatkan akibat penularan. Sedangkan kalau HIV adalah virusnya, penyebabnya. Jadi HIV kepanjangannya adalah Human Immunodeficiency Virus, artinya virus yang menyebabkan penurunan kekebalan tubuh pada manusia. Jadi perbedaannya bahwa HIV itu adalah penyebabnya, AIDS itu adalah penyakitnya. Jadi bagaimana HIV/AIDS ini bisa menular dan mengapa penting untuk mendeteksi HIV/AIDS sejak dini? Ya, jadi HIV ini dia bisa menular dan menularnya itu akibat kontak darah antara satu orang dengan orang yang lain. Sehingga memang ini agak sulit kita deteksi. Kemudian penyakit ini pun munculnya tidak harus segera. Ya bertahun-tahun kemudian setelah infeksi, baru dia akan muncul menjadi penyakit AIDS. Nah, itulah sebabnya kenapa kita harus bisa mendeteksi infeksi virus ini pada seseorang sesegera mungkin. Karena apa? Karena dia akan baru muncul lama, kemudian sekali dia kena, masuk ke penyakit AIDS, maka otomatis dia akan meninggal. Nah, itu yang menyebabkan kami di kesehatan ingin mendeteksi infeksi HIV ini pada siapapun penduduk. Ya. Nah, apabila pengidap HIV/AIDS ini mempunyai keturunan, apakah keturunannya mungkin mengidap HIV/AIDS juga, Pak? Sebenarnya kalau istilahnya diturunkan, itu bukan diturunkan, ya. Tidak masuk ke genetik, tetapi itu ditularkan dari si ibu ke anaknya. Karena apa? Karena kalau seorang ibu saat hamil menderita terinfeksi HIV, maka nanti dari ibu akan menularkan ke bayinya. Walaupun itu tidak 100% akan tertular. Nah, sehingga begitu anak itu lahir atau dilahirkan, maka yang penting juga adalah kita deteksi apakah bayi ini terjangkit atau terinfeksi virus HIV atau tidak. Nah, itu penting dan kita akan evaluasi terus. Berarti jika yang mempunyai penyakit HIV/AIDS ini adalah ayahnya, apakah bisa tertular juga? Iya, karena penularannya kalau antar darah ini adalah salah satunya dengan hubungan seksual. Kalau seorang wanita berhubungan seksual dengan laki-laki itu atau sejenis pun bisa, kemudian dia kontak darah saat berhubungan seksual, itu bisa terjangkit HIV. Nah, kemudian jika kita berciuman atau menggunakan sendok yang sama dengan penderita HIV/AIDS, apakah kita bisa tertular juga? Kalau berciuman tergantung ciumannya ya. Kalau ciuman yang ekstrim sampai ada luka kecil, itu akan bisa tertular antar darah ini. Tetapi kalau ciuman yang biasa tidak.
Kemudian kalau dengan sendok itu tidak. Karena kalau kita makan pakai sendok tidak ada luka yang akan saling menularkan di situ. Ya. Dari beberapa artikel yang saya temukan, banyak yang mengatakan bahwa HIV/AIDS ini sering disebut silent killer. Mungkin Bapak bisa menjelaskan mengapa HIV/AIDS ini bisa disebut dengan silent killer. Ya. Silent killers kalau kita artikan ke bahasa Indonesia adalah pembunuh tersembunyi. Nah, kenapa ini menjadi pembunuh tersembunyi? Penyakit AIDS nantinya kalau kita terjangkit AIDS sampai kena AIDS lah, itu pasti kita meninggal kan? Berarti killer dia. Kemudian kalau ini seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa penularannya itu sangat tersembunyi dia. Sangat susah kita deteksi. Kenapa? Karena dia menular lewat kontak darah. Jadi kalau seseorang A, laki-laki atau perempuan, kemudian dia ada luka, dia menderita HIV, atau penyakit HIV, kemudian berhubungan dengan seorang wanita, kemudian dalam berhubungan ini ada kontak darah, baru bisa akan terjangkit. Nah, itulah yang menyebabkan kita kadang-kadang susah mendeteksinya. Dan karena seperti saya sampaikan, penyakit AIDS ini kan tidak dalam waktu 1 bulan. Sekarang terinfeksi, lagi 1 bulan dia muncul. Nah, bisa bertahun-tahun. Karena itu akan ditentukan oleh kekebalan tubuh dari orang yang terinfeksi itu menurunnya seberapa banyak penurunnya. Kalau bagus kondisi fisiknya, dia mungkin sampai seumur hidup dia tidak akan terkena AIDS. Nah itu, sehingga itulah yang menyebabkan dia menjadi silence dia, tidak tampak. Kita kalau gampang mendeteksi kan sekarang infeksi, kemudian lagi seminggu misalnya dia kelihatan penyakit AIDS-nya, kita akan gampang ya melihatnya. Tapi ini enggak, bertahun-tahun. Orang yang HIV positif itu bisa sehat-sehat saja bertahun-tahun. Sehingga sering mereka akan mengabaikan, oh itu dia baik-baik saja kan. Nah, itu yang susah kita deteksi, sehingga karena itulah ini kita sebut silent killers, dan kita ingin sejak awal kita deteksi. Jangan sampai orang itu kemudian menjadi terjangkit AIDS dia. Jadi siapa yang rentan untuk terkena penyakit HIV/AIDS ini dan mengapa? Sebenarnya semua orang bisa terkena. Sekarang tergantung perilakunya. Kalau yang paling sering yang paling susah itu kan kalau perilaku seksual. Perilaku seksual yang dia berhubungan dengan banyak pasangan, ya, banyak pasangan, kemudian dia melakukan hubungan seksual dan terjadi seperti tadi kontak darah. Nah ini akan menimbulkan penularan, dan penularan ini menjadi lebih banyak. Jadi artinya bahwa penduduk yang punya perilaku seksual aktif, kemudian banyak pasangan, nah itu yang rentan. Kedua, itu bisa penularan lewat transfusi darah. Jadi itu sebabnya di PMI untuk deteksi darah yang akan ditransfusikan itu sangat ketat. Itu, dan kemudian barulah nanti ada kontak-kontak darah seperti pakai injeksi, spike, apalagi itu dipakai dengan banyak orang, di narkoba itu yang pakai seperti itu juga menjadi rentan. Dan ini biasanya yang kita takutkan pada anak remaja yang ingin mencoba perilaku seksual, mencoba pakai narkoba, terutama yang suntik itu yang akan menjadi penularan yang sangat cepat nanti. Jadi bagaimana fenomena HIV/AIDS ini di kalangan remaja? Ya, seperti saya sampaikan tadi, jadi kalau remaja kan pada periode umur remaja itu sering ingin mencoba sesuatu. Ya, betul sekali. Ya. Nah, inilah yang sebenarnya hati-hati ya. Kalau untuk perilaku seksual ya kita harus edukasi. Kalau bisa sih remaja jangan dulu mencoba perilaku seksual ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melakukan hubungan seksual yang sehat ya. Satu pasangan saja. Ya jangan pasangan. Kalau sudah satu pasangan saya rasa penularan ada. Paling di pasangan itu saja berhenti ya. Nah, jadi di remaja itu. Kedua yang seperti tadi hubungannya dengan narkoba
yang pakai alat suntik untuk menggunakan narkobanya itu juga hati-hati. Ya, nah ini remaja biasanya gampang sekali dipengaruhi untuk menggunakan itu, mencobanya, kemudian akhirnya ya bukan hanya efek negatif dari narkoba, tetapi juga efek negatif dari penularan HIV/AIDS itu. Iya. Fenomena HIV/AIDS ini sering diistilahkan dengan fenomena gunung es. Iya. Oleh karena itu, kiranya langkah-langkah konkret apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari fenomena HIV/AIDS ini? Ya, perlu dijelaskan juga bahwa gunung es itu maksudnya di permukaan, kalau gunung es ya di permukaan laut itu hanya sedikit, tetapi di bawahnya itu sangat besar. Ya, sehingga kapal-kapal itu hati-hati, jangan ujungnya aja dilihat, karena di bawahnya akan muncul gunung es yang besar sekali yang bisa menenggelamkan kapal. Nah, itu pemahaman tentang gunung es. Dan di HIV/AIDS ini juga demikian. Kalau kita lihat kasus AIDS, apalagi HIV positif saja kita masih sedikit, apalagi AIDS sangat sedikit. Nah, jangan sampai kita menganggap bahwa kasusnya sedikit, seperti saya sampaikan tadi. Kasus sedikit kemudian santai, oh kan sedikit. Tapi sedikit AIDS-nya, HIV-nya banyak. Nah, ini yang kita takutkan terjadi, sehingga kita anggap sebagai fenomena gunung es. Nah, jangan sampai HIV positif banyak, kemudian kita santai-santai, tahu dalam periode sekian puluh tahun menjadi penyakit AIDS yang sangat banyak terjadi. Nah, itu yang kita takutkan, karena akan terjadi beberapa puluh tahun kemudian. Nah, itu yang untuk penanganan kita anggap sebagai fenomena gunung es, sehingga kami di kesehatan sangat concern sekali dengan hal ini. Kemudian jika orang terdekat kita ternyata mengidap HIV/AIDS, langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita harus menjauhinya atau kita harus ngomongnya di belakang mungkin? Sebenarnya di sini permasalahan salah satu tentang HIV/AIDS ya. Istilahnya kita jangan sampai reject mereka, artinya kita tolak, kita rangkul. Siapapun yang sakit, kalau kami kesehatan, kami rangkul ya. Dia kalau memang HIV positif, kita rangkul, kita ajak, kita tangani. Sekarang dengan antivirus itu bisa mungkin seumur hidupnya sampai dia meninggal tidak kena AIDS dia. Ya, nah, itu yang kita harapkan, sehingga dia mau berobat, dia mau menjaga kesehatannya dengan baik, sehingga nanti dia tidak akan menjadi AIDS. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita akan mengajak jangan sampai dia menularkan, ya, dengan perilaku seksual dengan yang lain. Kemudian itu yang kita penting lakukan, sehingga kalaupun dia menikah nantinya dia hanya dengan satu pasangan saja, sehingga penularannya hanya sampai di situ. Kemudian kita rawat seterusnya. Nah, itu yang kita harapkan, sehingga penularan AIDS ini tidak sampai menyebar dengan begitu cepat. Kemudian jika misalkan ada yang terkena HIV/AIDS, bagaimana pengobatannya? Apakah setelah pengobatan beberapa kali sudah langsung sembuh atau bagaimana, Pak? Ya, jadi HIV bisa disembuhkan, bisa juga suatu saat ya. Karena sekarang sudah ada obat yang bisa menekannya, antivirus. Permasalahannya adalah seperti tadi, dalam pengobatannya juga tidak baru 1 minggu selesai ya. Ada, kalau pengobatan untuk HIV positif itu lama, dan kemudian kita deteksi juga sampai terjadi penurunan jumlah virusnya di tubuh seseorang itu yang terjangkit itu yang perlu waktu lama. Makanya penyakit ini memang lama sekali perlu proses. Tapi bukan berarti tidak bisa sembuh. Kita anggap sembuh kan walaupun ada virus di dalam tubuhnya tapi tidak menjadi AIDS, itu kan sampai seumur hidup dia tidak meninggal karena AIDS, kan kita bisa anggap dia sembuh, atau paling tidak istilah kami di kesehatan itu terkontrol ya. Ya, sama dengan kencing manis itu kita kontrol. Kemudian hipertensi kita kontrol. Nah, AIDS ini pun sebenarnya di situ poinnya. Kemudian sebagai lembaga pelayanan kesehatan, Puskesmas Bangli tentu sudah membuat beberapa upaya preventif guna menekan angka kasus HIV/AIDS ini. Mungkin Bapak bisa mensebutkan apa saja program-program yang sudah dilakukan oleh Puskesmas Bangli untuk mencegah HIV/AIDS ini? Ya,
Kami di puskesmas, seluruh puskesmas lah, itu termasuk Puskesmas Bangli, sebenarnya kami bekerja 70% di pencegahan. Hanya 30% saja kami di pengobatan dan rehabilitasi. Beda dengan rumah sakit itu terbalik. Jadi kami melakukan program pencegahan yang paling sering misalnya kalau di Semiba di sini adalah kita lakukan penyuluhan lewat kesehatan reproduksi ya kepada jadi adik-adik Semiba di sini sahabat Semiba kan termasuk remaja. Jadi program kami ini di remaja itu kami berikan penyuluhan kesehatan reproduksi tentang organ reproduksinya, tentang termasuk HIV/AIDS, gizi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kami pun melakukan pencegahan melalui ibu hamil. Jadi setiap ibu hamil kami lakukan pemeriksaan screening, salah satunya HIV/AIDS. Itu ada triple eliminasi, ada 3 penyakit besar yang kami screening, yaitu HIV/AIDS, kemudian penyakit hepatitis, dan yang terakhir itu untuk sifilis. Jadi ada 3 pemeriksaan yang wajib kita lakukan pada semua ibu hamil. Dengan maksud salah satunya adalah screening. Seperti tadi, salah satu penularannya kan lewat ibu ke anaknya, lewat darah itu. Nah, itu yang kami lakukan untuk ibu-ibu hamil. Nah, kemudian untuk dewasa kita lakukan penyuluhan semua di semua desa Banjar. Setiap kami pertemuan selalu kami selipkan hal itu. Seandainya ada kasus AIDS di wilayah itu tanpa menyebutkan namanya, kami sampaikan seperti itu dan kita akan lakukan di intens. Misalnya di satu wilayah kami itu ada di dusun A gitu, kita akan lakukan itu. Tetapi satu hal yang kami pegang adalah kami tidak akan menyampaikan siapa namanya, dari mana alamatnya mungkin, tetapi namanya tidak kami sebutkan. Karena itu salah satu syarat dalam penanggulangan penyakit AIDS ini. Dan yang selanjutnya tentunya seandainya positif, kami akan lakukan rujukan ke istilahnya klinik. Kita punya klinik VCT dengan rumah sakit. Kalau sekarang nanti mungkin rumah sakit Bangli juga akan disiapkan untuk menjadi pusat rujukan. Sementara yang dekat itu adalah Gianyar. Yang sudah berjalan itu adalah rumah sakit Gianyar, Wangayo, dan RSUP Prof Murah. Jadi itu yang tempat rujukannya. Kita akan ajak antar mereka ke sana untuk melakukan pengobatan dan kita akan pantau apakah dia patuh minum obat dan seterusnya. Itu yang kita lakukan. Baik, dari perbincangan dengan Bapak narasumber dari UPT Puskesmas Bangli telah banyak sekali informasi yang kita peroleh, terutama terkait dengan pencegahan HIV/AIDS. Untuk menutup perbincangan kita pada kesempatan kali ini, mungkin Bapak bisa menyampaikan closing statement berupa pesan kepada sahabat Semiba terkait dengan pencegahan HIV/AIDS. Ya, mungkin satu kalimat pendek saja. Mari kita cegah HIV/AIDS ini, penularan HIV/AIDS ini bersama-sama dengan sahabat Semiba sejak dini. Terima kasih Bapak atas sama-sama. informasi yang telah diberikan kepada sahabat Semiba. Untuk sahabat Semiba yang menyaksikan Satelit Semiba episode kali ini, semoga apa yang kami perbincangkan selama beberapa menit ke belakang dapat mengedukasi dan menghibur. Sekian Satelit Semiba episode Melangkah Cerdas, Kenali dan Hindari Gejala HIV/AIDS. Sampai berjumpa di episode berikutnya dengan topik dan narasumber yang tidak kalah menarik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Semiba. Om Santi 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 Om.